Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, anak-anak kelas 8. Di sini bersama dengan saya yaitu Kak Bagus akan mencoba untuk membahas tentang soal yang berkaitan dengan simple present tense. Yang dimana simple present tense itu merupakan sesuatu yang dilakukan yang menjadi rutinitas. Entah itu untuk manusia, bahkan bisa untuk hewan, ataupun untuk bahkan matahari sekalipun menjadi rutinitas dia setiap hari. Contohnya seperti kalau dalam bahasa Indonesia adalah matahari terbit di barat, matahari terbit di timur dan tenggelam di barat, seperti itu. Dan itu adalah suatu aktivitas matahari yang selalu terjadi setiap saat. Nggak pernah namanya hari Senin matahari terbit di timur, hari Selasa terbit di barat, tidak. Pasti matahari terbit di timur dan kemudian terbit di barat, seperti itu. Langsung aja yuk kita bahas materi nomor 1, yaitu di sini ada kata they blank space football every day. Nah, di sini kita lihat optionnya ada kata plays, playing, played, dan play. Di mana hanya satu yang betul. Kira-kira yang betul adalah yang D. Kenapa D? Karena di materi present tense yaitu ketika subjeknya Ayu Dewi, dia diikuti dengan verb. Verb itu apa sih? Verb itu adalah kata kerja. Kata kerja keberapa? Kata kerja pertama. Oke, kata kerja pertama. Nah, bedanya apa antara A sama D? Bedanya A sama D yaitu bedanya adalah kalau yang A digunakan kalau subjeknya he, she, it. Oke. Digunakan jika subjeknya he, she, it. Sedangkan kalau play digunakan ketika subjeknya adalah I, you, they, we. Oke. Nah, jawaban yang tepat adalah yang D. Kenapa? Karena subjeknya they. Dan kita sedang membahas present tense. Makanya jawaban yang benar adalah yang D. Kenapa jawaban B salah? Jawaban B salah karena setelah subjek tidak ada to be. Oke. Tidak ada to be. To be untuk ini apa sih? Kalau untuk present tense yaitu adalah is, am, are. Oke, is, am, are. Nah, sedangkan kalau di sini kita lihat ada kata playing, play plus ing. Nah, jika ada option playing, sebelumnya harus diikuti dengan to be. Nah, to be yang cocok untuk D adalah yang are. Jadi harusnya seperti ini, kalau mau betul soalnya. Misalnya, they are bla 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 football every day. Nah, jika di sini ada to be are, maka jawaban di sini yang tepat adalah yang B, playing verb 1 plus ing. Tetapi karena di sini tidak ada to be, maka jawaban yang tepat adalah yang D. Kita hapus. Kemudian yang C, kenapa salah? Karena ini bentuk dari simple past. Nah, kalau simple past tense, dia menggunakan verb to, sedangkan played itu adalah verb to. Sedangkan di simple present tense menggunakan verb one, yaitu adalah play. Nah, itulah letak kesalahan-kesalahan mengapa A, B, C itu tidak benar. Dan mengapa jawaban D itu benar. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. I bla 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 always in the school. Nah, ini mungkin agak ribet ya. Kenapa? Karena di sini ada yang mirip, yaitu ada don't, do not, atau am not.
Oke. Kita bedah satu persatu. Jawaban yang betul adalah yang mana? Yang B. Kenapa B? Karena kita lihat dulu soalnya di sini tidak ada kata kerja. Coba. I blank space always in the school every Sunday. Oke. Nah, coba kita lihat. Ada kata kerja tidak di sini? Kata kerja itu seperti kayak menari, makan, pergi, jalan, seperti itu. Itu adalah kata kerja. Tapi dalam bahasa Inggris seperti walking, cooking, studying. Maaf itu. Ya, walking atau walk, study, learn, see, seperti itu. Itu adalah kata kerja dalam bahasa Inggris. Sedangkan di sini tidak ada kata kerja. Tidak ada walk, tidak ada see, tidak ada play, tidak ada borrow, tidak ada have, tidak ada give, seperti itu. Jadi, jika tidak ada kata kerja, menggunakan to be. Nah, to be yaitu adalah am not. Di sini juga ada to be sebenarnya was, tapi salah. Kenapa? Karena was itu lebih tepat untuk simple past tense. Sedangkan kita sedang belajar tentang simple present tense. Nah, jadi jawaban C salah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang sedang kita pelajari, yaitu adalah simple present. Kemudian yang A salah. Kenapa? Karena tidak ada kata kerja di sini. Tidak ada kata kerja kan? Nah, jika misalnya kita ubah seperti misalnya ini kita ganti dengan kata go. Go to. Sip. Nah, karena di sini ada kata kerja yaitu adalah go yang merupakan artinya adalah pergi, maka jawaban yang tepat adalah yang A. I do not always go. Oke. I don't always go. Oke. Nah, itu baru yang benar. Tapi kenapa jawabannya B? Karena tidak ada kata kerja. Langsung. I bla 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 in the school every day. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Lalu yang D salah kenapa? Karena D di sini itu bisa dua artian. Yang pertama, dia sebagai kata bantu. Kata bantu untuk interrogatif dan negatif. Oke. Yang pertama untuk kata bantu interrogatif. Interrogatif apa sih? Interrogatif adalah kalimat tanya. Contohnya misalnya kayak do you go to school every day? Nah, ya kan? Do you go to school every day? Nah, dia menggunakan kata do di situ. Tetapi sebagai kata bantu. Oke, kata bantu. Dan ingat, menggunakan verb. Ketika ada kata bantu do, menggunakan verb. Menggunakan verb. Nggak bisa, misal kayak do you always in the school? Nggak bisa. Harus ada kata kerjanya. Do you go to school every day? Seperti itu. Lalu yang kedua, sebagai kata kerja. Kata kerja, iya. Do itu kata kerja. Kenapa? Karena artinya adalah mengerjakan. Tetapi kalau kita gabungin ke sini, ke yang soal, tidak nyambung. I do always. Nggak bisa. Karena nggak nyambung. Ketika kamu harus memasukkan kata kerja di sini, nah, harusnya letaknya di belakang always. Nggak bisa di depan always. Misalnya gini, I do. Nah, ini salah. Harus di belakang always. I always do. Nah, sedangkan di sini di soal kalimat blank space-nya di sebelum always. Maka jawaban D tidak tepat. Ya, tidak tepat. Karena pertama tidak ada kata kerja, kemudian ketika kalau misalnya kita gunakan do sebagai kata kerja, salah penempatan. Tidak bisa menaruh do di depan always. Seperti itu. Lalu nomor 3. Nah, di sini ada 2 yang blank space. Nah, kira-kira jawaban yang benar adalah yang jawaban yang benar adalah yang C. When do you
send this letter? Kapan kamu mengirim surat ini? Kenapa jawabannya yang C? Karena ingat, simple present. Simple present menggunakan verb 1 semua. Tidak ada yang menggunakan verb 2. Simple present tense menggunakan verb 1 atau kata kerja pertama. Kita bedah. Yang A benar. Tapi cuma do-nya doang yang benar. Ya kan? Kenapa kok do sih? Karena kalau Ayu Dewi itu pasangannya do. Oke. Nah, kemudian yang ini salah. Kenapa salah? Karena ini verb 2. Verb 2 atau kata kerja kedua. Sedangkan di simple present tense menggunakan kata kerja pertama. Lalu yang B. Salahnya di mana? Di kata does. Does ini ditujukan misalnya kalau verbnya itu adalah he, she, it, bukan you. Misalnya gini. Misalnya when blank space atau bla 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 he bla 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 this letter. Nah, baru jawabannya when does this give. Baru benar. Kenapa? Karena he, she, it pasangannya adalah does. Sedangkan tadi di soal tuh soalnya adalah you. Makanya yang tepat adalah yang do. Ini benar give, tapi salahnya di does. Kemudian yang C. Nah, C ini benar. Kenapa? Karena di sini do, you itu pasangannya do. Kemudian di sini verb 1 yaitu verb 1. Lalu yang D, salahnya di mana? Salahnya di taking. Gak perlu taking kalau untuk simple present tense. Ketika kamu menggunakan do di sini cukup dengan kata take. Oke. Cukup menggunakan kata take. Gak usah pakai taking. Gak usah pakai taking. Kapan kamu menggunakan taking? Ketika di sininya misalnya optionnya to be, ada to be, are. Nah, when are you taking this letter? Nah, baru benar. Tapi karena di optionnya di sini do, maka salah. Ingat, pokoknya kalau to be, kalau misalnya di sini ada to be, is MR, kemudian di sini ada kata kerja, wajib menambahkan ing. Oke. Bisa are you, misalnya seperti ini. Misalnya kita beri contoh, misalnya are you learning. Nah, bukan learn ya. Tambahin ing, learning. Kenapa learning? Karena sini ada kata are, to be di sini. Oke, kita nggak bisa nih kalau misalnya kita are you learn this book? Salah. Kenapa? Karena di depannya are, maka di sini harus verb 1 plus ing yaitu are you learning. Seperti itu. Kemudian misalnya kalau di sini do. Do you learning? Salah. Karena apa? Karena ketika di sini do atau does, di sini cukup verb 1, nggak usah tambahin ing. Do you learn this book? Seperti itu. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Kemudian kita lanjut lagi ke nomor 4. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Do you like to write a novel? Ya, do you like to write a novel? Apakah kamu suka menulis novel? Nah, di sini kita lihat, kita bedah. Pertama di sini do. Kemudian ada kata like, kemudian write. Oke, ini 3 kata penting. 4 kata penting. Do you like to write? Ini yang penting nih, write. Do you like write? Kita bedah satu persatu. Pertama yang A, salahnya di mana? Yaitu adalah di sini. Oke. Tidak perlu jika subjeknya Ayu Dewi, tidak perlu menambahkan S setelah kata kerja. Tidak perlu menambahkan S setelah kata kerja. Oke, kalau subjeknya Ayu Dewi, nggak perlu. Tidak perlu. Sama kayak yang B, tidak perlu. Tetapi A sama B ada tambahin S, maka jawabannya salah. Di mana kita bisa menambahkan S atau ES, yaitu ketika subjeknya itu he.
Misalnya seperti ini. Misalnya kita ganti misalnya. Does he like to write a novel? Nah, baru jawabannya yes. He likes to write a novel. Seperti itu. Tapi karena di sini pertanyaannya tadi apa sih? Pertanyaan adalah do you like to write a novel? Maka jawabannya yang A salah. Kenapa? Karena di sini ditambahin S. Harusnya nggak perlu. Kemudian salahnya mana lagi? Setelah to harus verb 1, nggak usah ditambahin S atau S. Nggak perlu. Oke, without S, tanpa S. Setelah kata to, lah kemudian diikuti verb 1, nggak perlu pakai S. Mau dia subjeknya he, mau subjeknya dia Ayu, Dewi, he, she, it. Ketika sudah bertemu dengan to, nggak usah pakai was. Contohnya misal seperti ini. Misalnya, kita subjeknya he. Nah, baru kan he loves, tambahin S. Ya kan, tambahin S. He loves, bukan he love. Kenapa? Karena subjeknya he, maka tambahin S. He loves to see. Nah, gak usah pakai S. He loves to see the view. Dia menikmati, bisa dia mencintai untuk melihat pemandangan seperti itu. Jadi ketika to gak perlu pakai S. Meskipun dia subjeknya Ayu, Dewi, he, she, it, gak perlu pakai S. Pokoknya setiap setelah to gak usah pakai S. Seperti itu. Cukup ketika subjek langsung ketemu verb baru pakai S. Yang subjeknya Ayu, he, she, it ya. Ingat, yang subjeknya he, she, it. Oke, lanjut lagi kita ke yang B. Salahnya di mana? Yang tadi kakak bilang itu menambahkan S setelah subjek I, tidak perlu. Yang C, nah, ingat, sini ada liking, ada to be. Ya, yes, I am. Kalau jawabannya di sini ada to be, maka pertanyaannya harus to be. Sedangkan sini bukan to be, sini do. To be apa sih? To be adalah are, is am, are. Sedangkan sini nggak ada is are kan? Di sini nggak ada SMR nih, adanya do. Maka tidak tepat misalnya kalau jawabannya menggunakan to be, kecuali misalnya gini. Kita ganti soalnya. Are you are you Nah, misalnya gini. Nah, are you buying a novel? Baru jawabannya yes, I am buying a novel. Nah, baru nih jawaban yang benar. Kenapa? Karena di sini karena sini pertanyaan menggunakan to be, lalu jawabannya juga menggunakan to be. Yes, I am buying a novel. Sedangkan sebelumnya adalah tidak, ya kan? Nah, do you, tidak ada kata to be di sini, tidak ada to be, tidak ada SMR, adanya do, makanya tidak tepat kalau misalnya jawabannya menggunakan am. Kemudian yang D, nah ini baru jawaban yang benar. Kenapa? Pertama, tidak ada to be di sini, tidak ada SMR. Bukan yes I am like, nggak ada. Langsung yes I like. Nah, di sini perbedaannya. Tidak menggunakan S. Subjek Ayu Dewi bila diikuti dengan verb tidak usah menggunakan S. Dihapus, tidak usah pakai S. Langsung to write. Nah, setelah to tidak menggunakan S, langsung write a novel. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Oke, sebentar kita checklistin dulu. Ini kita tandai seperti ini. Berarti jawabannya yang betul ya. Strip seperti ini jawabannya yang betul. Kemudian nomor 2 ini yang benar. Kemudian nomor yang C ini yang benar. Lalu yang D
Ini yang benar. Sip. Kemudian nomor 5. Nah, di sini ada dua subjek. Tom and I. Oke, Tom and I berarti dua subjeknya. Nah, ingat, jika subjek lebih dari satu, maka dia akan berubah menjadi you, they, we. Ingat itu aja. Jika subjeknya lebih dari satu, berarti tandanya dia adalah you, they, you, atau they, atau we. Oke, subjeknya lebih dari satu. Kita lihat Tom and I, berarti subjeknya lebih dari satu kan? Ada Tom dan juga ada I. Maka subjeknya lebih dari satu. Maka dia masuknya bisa ke you, bisa ke they, bisa ke we. Kalau misalnya kita lihat di sini adalah dia masuknya ke we. We itu artinya apa sih? Kami. Tom and I. Tom dan saya. Maksudnya sama aja kayak we, ya kan? We itu kan meliput diri kita sendiri kan? Kami gitu atau kita. Kami, lebih tepat kami kan. Tom and I. Nah, atau sama aja kayak we, kami. Nah, kalau kami lebih tepatnya menggunakan apa? Apakah menggunakan does atau doesn't atau don't atau don't? Yang lebih tepat adalah menggunakan don't. Kenapa? Karena Tom and I ini sama saja seperti we. Kan Tom dan saya, berarti sama aja we, kami. Don't, lebih tepat don't. Berarti A sama B jelas salah ya. Sip, sudah kita buang. Kemudian tinggal C sama D. Mana yang betul? Ingat, ketika sudah ada kata don't, tidak perlu menggunakan huruf S setelah verb 1 atau setelah kata kerja. Nggak usah pakai S, cukup dengan serve saja. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Tom and I atau bisa we don't serve together. Kemudian kita bisa lihat nomor 6. Nah, nomor 6. Nah, I blank space, ada blank space lagi. I blank space the book in the library every Monday. Maksudnya saya blank space buku di perpustakaan setiap Senin. Nah, sekarang kita bahas aja nih artinya satu persatu. Pertama yang A ada have. Have itu adalah punya. Kemudian borrow, pinjam. Oke, kemudian gives, beri. Yang terakhir break adalah merusak atau mematahkan. Nah, kita cari aja nih yang paling nyambung yang mana. Saya punya buku di perpustakaan setiap Senin. Nyambung nggak? Tidak nyambung. Saya punya buku di perpustakaan setiap Senin. Wih. Setiap Senin berarti dia punya buku gitu. Sedangkan kalau buku ada tempatnya untuk membaca, ada juga meminjam. Saya pinjam buku di perpustakaan setiap Senin. Nah, ini baru masuk akal, ya kan? Kenapa? Karena perpustakaan tempat untuk membaca dan juga meminjam. Yang C, saya beri atau saya memberi buku di perpustakaan setiap Senin. Nah, tidak nyambung, karena yang bertugas memberikan buku itu seperti lembaga-lembaga ya, kurang lebih lembaga-lembaga. Kemudian yang D, saya mematahkan buku di perpustakaan setiap Senin. Gak mungkin kan? Gak mungkin kalau misalnya di perpustakaan cuma buat buku, gak mungkin. Berarti jawabannya benar adalah yang B. Kemudian kita lanjut lagi nomor 7. Nah, ini udah mulai agak ribet nih, karena ada 3 blank space di sana. Ada 3 blank space di sana. Manakah yang benar? Kita bahas satu persatu. Ingat, di sini ada kata she. Nah, she itu pasangannya apa tadi? Do apa does? Iya, does. He, she, it pasangannya adalah does. Nah, kita lihat di sini mana yang does.
A sama D. Nah, dari sini lebih cepat ya menjawabnya ya. Berarti B sama C tidak perlu karena sini do sama do. Sedangkan kalau she pasangannya adalah does. He, she, it pasangannya adalah does. Nah, kemudian setelah does apa? Setelah does itu apa sih? Nah, apakah avoids atau avoid without s? Oke. What we choose? Apa yang kita pilih? Avoids using s or avoid without without s. Avoids with s and avoid without s. Yang mana? Yang D, avoid. Kenapa? Karena ketika sudah ada kata does di sini, verbnya tidak perlu menggunakan s. Langsung aja avoid. Jika kamu menggunakan s di sini berarti salah. Kenapa? Karena sudah ada kata does di sini. Sini sudah ada kata does. Maksudnya does itu apa sih? Does itu adalah pengganti huruf s. Ya kan? Pengganti huruf s setelah kata kerja. Jadi nggak usah pakai s. Karena sudah diwakili oleh does. Kemudian berarti jawaban yang benar adalah yang D. How does she avoid the coronavirus? She washes her hands every day. Dia mencuci tangannya setiap hari. Kemudian nomor 8. Lanjut lagi nomor 8. Nah, sama kurang lebih kayak ini. Berarti jawabannya yang benar adalah langsung ketebak nih ya. Langsung ketebak ya. Langsung ketebak ya. Ya, jawaban yang benar adalah yang C. Kok C sih, Kak? Kan nomor 4 dia nggak ada do di sini. Nah, itu dia yang kakak bilang tadi. Maaf, bukan nomor 4 ya, nomor 3. Oke, nomor 3. Nah, coba yang benar adalah ya C. Sedang kok di sini kok maksudnya nomor 4, maaf, nomor 4. Kok di sini kok pertanyaannya do, tapi kok sini nggak ada do sih, Kak? Nah, kakak bilang apa? Do itu punya 2 peranan. Pertama untuk kata bantu, untuk interrogatif dan negatif. Oke. Sedangkan di sini adalah interrogatif, kalimat tanya, makanya menggunakan kata bantu. Kenapa sih kok kata bantu? Kok menggunakan do? Karena di sini juga ada kata do. Fungsinya kayak nomor 2 sebagai kata kerja. Oke. Nah, ketika ada kata kerja di sini maka menggunakan kata bantu do, bukan to be, bukan is mr, bukan is, bukan am, bukan are. Kenapa? Karena di sini ada kata kerja yang tidak menggunakan ing, do. Oke. Maka di sini juga menggunakan do. Oke, sini menggunakan do. Kecuali misalnya kalau kita ubah seperti ini. When did you do your homework? Kapan kamu mengerjakan PR-mu? Nah, karena di sini ada kata did itu termasuk lampau ya. Lampau, makanya kita ubah do yang di sini menjadi did. Oke. Tetapi kalau misalnya di sininya do, berarti dia adalah simple present. Makanya tetap menggunakan do. Jawabannya yang benar adalah yang C. Oke, nomor 9. Do you enjoy playing in the park? Nah, ingat, jangan terkecoh dengan kata ing. Takutnya nanti ada jawaban, no, I don't enjoying. Benar-benar ing. Ingat, yang kita fokuskan adalah di enjoy. Jadi misalnya kalau di sini enjoy, tetap enjoy, nggak usah menggunakan ing. Dan lihat di sini tidak usah menggunakan ing kan? Nah, tidak menggunakan ing. Nah, kemudian di sini subjeknya adalah you. Berarti jawaban yang benar adalah menunjukkan
don't pasangannya, oke? Kenapa B kok bukan? Karena B tidak lengkap. Langsung no, I know, tidak lengkap. Tidak menggunakan doesn't atau don't. Dia langsung no, tidak lengkap. Yang A salah kenapa? Karena sini subjeknya do. Sedangkan kalau doesn't pasangannya adalah he, she, it. Pasangan adalah he, she, it. Sedangkan ini sini you. Berarti pasangannya adalah do. Antara C sama D. Nah, ingat. Ketika kalimat negatif tidak perlu menggunakan S. Tidak perlu menggunakan S. Mau dia doesn't. Misalnya no, he doesn't enjoy. Nggak perlu menggunakan S. Nah, langsung aja. No, he doesn't enjoy. Nggak usah menggunakan S karena sudah diwakilkan oleh don't. Oke, sudah digunakan oleh doesn't. Dan yang C tidak menggunakan S. Kenapa? Karena di sini juga tidak usah karena sini don't. Oke, setiap negatif tidak usah menggunakan S. Maka jawabannya yang benar adalah yang C. Kemudian lanjut. Nah, nomor terakhir. Alhamdulillah, nomor terakhir. Nah, nomor 10. Does he love his mother? Nah, benar kan kakak bilang apa? He pasangannya adalah does. Ketika sudah ada kata does, tidak perlu menggunakan S di kata kerja. Tidak usah menggunakan S di kata kerja. Sekarang kita cari jawaban yang mana yang benar. Nah, antara A sama B atau C atau D. Kita bahas dari bawah. Yang B, he is loving his mother. Benar apa salah? Salah. Kenapa? Karena di sini tidak ada to be, is, am, are. Yang ada does. Oke, ingat. Kalau pertanyaannya does, pasti jawabannya adalah subjek. Nih. Misalnya, kita bahas. Misalnya kalau bertanya misalnya do, oke? Do you love, your mother? Pasti jawabannya adalah yes, I love. Jadi do di sini cuma kata ganti ya. Nggak perlu dipakai ya, nggak perlu dipakai. Di kalimat positifnya nggak perlu dipakai, hanya love-nya saja yang dipakai. Sama seperti yang ini, yang ini. Jadi do yang di sini nggak dipakai, yang dipakai adalah do yang di sini. Oke. Maka jawabannya yang C, tekan. Nah, makanya yang ini yes, I love. Jadi bukan yes, I do love. Yes, I love my mother. Kemudian lagi seperti itu, oke. Berarti nomor 10, does he love his mother? Nah, kalimat positifnya yang benar adalah jawabannya adalah yang B. Oke. Yang B. Kenapa yang B? Ingat, hanya kalimat negatif sama interrogatif yang tidak menggunakan S. Sedangkan kalimat positif tetap menggunakan S untuk yang subjeknya he, she, it. Kalau misalnya Ayu Dewi nggak perlu. Nah kan Ayu Dewi nggak perlu nggak ada S ya kan. Ya maksudnya di kalimat positifnya nggak usah pakai S. Yes, I love. Yes, you love. Yes, they love. Yes, we love. Nggak perlu pakai S. Sedangkan misalnya kalau he, she, it, baru dia menggunakan S di kalimat positifnya. He loves his mother. Yang A salah kenapa? Karena tidak menggunakan S. Kok menggunakan S? Karena subjeknya he. Ingat. Yang tidak menggunakan S adalah kalau subjeknya Ayu Dewi. Yang D tadi salah kenapa? Karena pertanyaannya do. Jadi jawabannya adalah langsung kata kerja. Nggak usah pakai to be, verb 1 plus ing. Nggak usah. Nggak tepat. He to love his mother. Nah ini juga nggak tepat dalam kaidah bahasa Inggris. He to love his mother. Nggak tepat. Sebenarnya bener ya. To love nggak usah pakai S. Tetapi karena di sini he to love itu tidak tepat dalam grammar. Yang terakhir adalah yang A. Yang A salah. Kenapa? Karena tidak menggunakan huruf S. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya, Kak Bagus. Mohon maaf sekali bila penjelasan yang kakak berikan masih kurang.
berbobot, masih kurang dipahami, kritik dan saran sangat dibutuhkan oleh kami para pengajar Global Learning Center untuk meningkatkan kualitas dari apa yang telah kami sampaikan untuk memperbaiki kualitas kami dalam penyampaian materi. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya berikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kekurangan berasal dari kakak sendiri dan kelebihan semua kebaikan berasal dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.